Kita tahu di dalam peperangan Badar itu jumlah para sahabat yang terbunuh kurang lebih 14 orang. Di antaranya Umair bin Abi Waqqas, dan kebanyakan dari 14 tersebut dari sigharut sahabah yang umurnya masih kecil-kecil. Umurnya sahabat yang masih kecil-kecil yang terbunuh di dalam peperangan Badar tersebut. Maka setelah kumpul di tempat itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghitung berapa jumlah mereka. Maka setelah dihitung, mereka mengatakan 313, wahai Rasulullah SAW, jumlah kita. Maka mendengarkan jumlah itu Rasulullah senang, gembira. Karena apa? Rasulullah mengatakan, hadhihi iddatu ashabi Talut. Orang-orang kalau kita mengetahui di dalam Quran juga diceritakan mengenai Raja Talut. Kaum muslimin ketika itu, jumlahnya ketika memerangi Raja Jalut, jumlahnya ada 313 juga. Jumlah siapa? Orang-orang yang selamat dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau singkat cerita dari cerita Talut ini, Raja Talut ini, ketika itu Talut ini mempunyai pasukan 10.000 dari kaum muslimin. Ini di zaman Bani Israel. Ingin memerangi Raja Jalut. Raja Jalut ini seperti orang-orang yang sangat besar sekali seperti raksasa. Maka ketika keluar dari kota tersebut, Raja Talut bersama 10.000 pasukannya, Allah SWT menguji mereka semua. Dengan apa ujiannya? Mereka keluar dengan cuaca yang sangat panas, mereka kehausan. Mereka ketika itu meminta air kepada Raja Talut. Wahai Talut, kita kehausan sekarang. Gimana kita ingin memerangi mereka semua kalau kita dalam keadaan haus? Maka Raja Talut di dalam Al-Quran disebutkan di situ, bahwa kita semua akan diuji sama Allah SWT. Kita semua nanti tidak akan diberikan air. Kita akan melihat di depan kita nanti ada sungai yang banyak airnya. Tetapi siapa yang minum dari air tersebut tidak boleh ikut perang. Siapa yang tidak minum baru boleh ikut perang. Kecuali yang minum 1 teguk saja untuk menghilangkan rasa kehausan itu. Maka dari 10.000 itu, yang selamat ataupun menang dari cobaan Allah SWT hanya 313. Yang 313 itu diantaranya Nabi Allah Dawud yang membunuh Raja Jalut tersebut. Itu singkat cerita. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar bahwa jumlah para sahabatnya ketika itu 313 senang. Karena seperti kelompoknya Raja Talut yang menang ketika itu memerangi Raja Jalut. Maka setelah itu Rasulullah SAW pergi ke arah Badr. Tempat Badr ini nama tempat. Karena di daerah situ dekat. Maksudnya apa? Biasanya kalau orang Mekah pergi ke kota Syam untuk berdagang ataupun balik, pasti menjalani tempat Badr itu. Ketika Abu Sufyan, setelah Rasulullah ingin menuju Badar, Abu Sufyan yang ingin kembali ke kota Mekah, setelah masuknya di wilayah Al-Hijaz, Abu Sufyan ini merasakan ketakutan. Dia yakin pasti akan terjadi sesuatu. Mengenai apa? Barang dagangannya ini. Maka Abu Sufyan ini terus mencari kabar. Apa yang membuat dia takut ini apa? Sampai mendapatkan kabar bahwa Rasulullah dan juga para sahabatnya keluar dari kota Madinah ingin mengambil ataupun merampas harga dagangan mereka. Maka Abu Sufyan merasakan ketakutan karena ketika itu hanya 30 orang saja. Sehingga Abu Sufyan menulis surat untuk kaum kufar Quraisy yang ada di Mekah sana, yang dibawa oleh Dhamdham bin Amr al-Ghufari untuk menuju kemana? Ke kota Mekah. Untuk menyampaikan kabar bahwa Muhammad ataupun Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ingin menghadang barang dagangan mereka semua. Karena dagangan yang dibawa Abu Sufyan ini semua yang ada di kota Mekah mempunyai bagian dari dagangan tersebut. Semua hartanya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat ataupun faedah dari dagangan itu. Maka sebelum terjadinya ghazwah ini diceritakan mengenai Sa'ad bin Mu'adz. Ada hubungannya juga mengenai Ghazwatul Badr. Ketika itu Sa'ad bin Mu'adz sebelum terjadinya peperangan, setelah Rasulullah SAW awal hijrahnya.
Beliau ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Dan beliau duduk di tempatnya Umayyah bin Khalaf. Karena biasanya kalau Umayyah bin Khalaf itu datang dari kota Syam membawa dagangannya, biasanya singgah di kota Madinah di tempatnya Sa'ad bin Mu'ad. Makanya Sa'ad bin Mu'ad kalau ke kota Mekah, singgahnya minta pertolongan sama Umayyah bin Khalaf. Sa'ad bin Mu'ad sudah masuk dalam ajaran Islam. Tapi Sayyidina Umayyah bin Khalaf ini mempunyai hutang budi, maka diselamatkan Sa'ad bin Mu'ad, dipersilahkan untuk singgah di sana. Maka Umayyah bin Khalaf ini mengatakan, kita tunggu orang-orang sepi di sekitar Ka'bah. Kalau sudah sepi, baru kita akan keluar bersama-sama tawaf, supaya kamu bisa tenang. Umayyah bin Khalaf mengatakan nanti di siang hari, biasanya waktu orang-orang istirahat, di sekeliling Ka'bah itu kosong, tidak ada orang. Sehingga tidak ada seorang pun nanti yang bisa melihat Sa'ad bin Mu'ad. Karena mereka semua mengetahui Sa'ad bin Mu'ad ini termasuk orang-orang muslimin yang menolong Rasulullah SAW dan juga yang menampung para sahabat Rasulullah yang di kota Mekah sampai di kota Madinah. Maka tawaflah Sa'ad bin Mu'ad dan juga diikuti sama Umayyah bin Khalaf. Dijaga sama Umayyah bin Khalaf, tiba-tiba bertemu dengan Abu Jahal. Yang pengennya tidak bertemu siapa-siapa, malah bertemu dengan Abu Jahal. Maka Abu Jahal bertanya kepada Umayyah, wahai Umayyah, siapa yang bersama kamu itu? Tidak mengetahui Abu Jahal. Sebelum dijawab sama Umayyah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad yang mengatakan sendiri, saya Sa'ad bin Mu'ad. Tidak takut Sa'ad bin Mu'ad. Dia sendiri yang mengaku bahwa saya ini Sa'ad bin Mu'ad. Maka Abu Jahal mendengar omongan seperti itu marah. Kamu ini yang menyelamatkan Rasulullah, yang menyiapkan para sahabat Rasulullah singgah di tempat kalian semua. Kamu ini yang mengatakan bahwa kamu ingin melindungi Rasulullah SAW. Kalau kamu tidak bersama Umayyah, kamu tidak akan pulang ke kota Madinah dengan selamat. Itu yang diucapkan Abu Jahal kepada Sa'ad bin Mu'ad. Marah Abu Jahal ketika itu. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan ke Abu Jahal, uskut, diamlah kamu Abu Jahal. Dengan kalimat yang keras. Kalau kamu melarang saya tawaf di sini, saya akan melarang kamu pergi ke kota Syam. Karena kalau kota Syam harus melewati dekat ke kota Madinah. Sehingga terangkatlah suara di antara Sa'ad bin Mu'ad dan juga Abu Jahal. Dan ketika itu Umayyah yang bersama Sa'ad bin Mu'ad bilang, diam, kamu ini menghadap pemimpin kufar Quraisy. Kamu kok angkat-angkat suara? Sa'ad bin Mu'ad dikatakan seperti itu, marah juga kepada Umayyah bin Khalaf. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, uskut. Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu qatiluk. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada Umayyah, kamu juga diam wahai Umayyah. Demi Allah saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau akan membunuh kamu. Dibuka rahasianya Rasulullah SAW ketika marah Sa'ad bin Mu'ad. Maka Umayyah bin Khalaf ini ketika mendengar bahwa Rasulullah telah mengatakan itu, takut. Mereka semua mengetahui ucapan Rasulullah pasti benar. Umayyah bin Khalaf mengatakan, afi Makkah au kharijiha? Dibunuhnya di Mekah apa di luar Mekah? Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, tidak tahu. Saya tidak tahu. Umayyah bin Khalaf mengatakan, maka dzaba Muhammad. Rasulullah tidak akan bohong. Sehingga rasa takut itu terus ada di hati Umayyah bin Khalaf. Sehingga diceritakan kepada istrinya dan dikatakan bahwa Muhammad itu mengatakan dia akan membunuh saya. Istrinya pun mengatakan, maka dzaba Muhammad. Rasulullah tidak akan bohong. Pasti akan membunuh kamu. Tapi tidak tahu di Mekah ataupun di luar kota Mekah. Itu cerita mengenai Sa'ad bin Mu'ad yang nanti ada sangkut pautnya mengenai Ghazwatul Badr. Sebelum Ghazwatul Badr kita ketahui kalau kita baca mengenai sirah Rasulullah SAW disebutkan di situ mengenai mimpi Atikah binti Abdul Muttalib. Mimpi bibinya Rasulullah SAW. Atikah binti Abdul Muttalib. Sayyidina Atikah ini bermimpi mimpi yang sangat luar biasa sehingga dia ketakutan.
dengan mimpi yang dia lihat. Lalu Atikah ini mendatangi saudaranya, yaitu paman Rasulullah SAW, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kita ketahui Sayyidina Abbas ini termasuk mata-matanya Rasulullah SAW di kota Mekah. Walaupun dia tinggal di kota Mekah, dia tinggal atas perintah Rasulullah SAW. Tetapi beliau juga mendapatkan fadilatul hijrah, karena terlahir orang Mekah yang hijrah ke kota Madinah sebelum Fathu Mekah adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib setelah perintah Rasulullah SAW untuk mereka datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu Atikah ini memberikan cerita ataupun mimpi mengenai mimpinya. Dia mengatakan kepada Sayyidina Abbas, saya ini telah melihat mimpi yang mimpi itu sangat menakutkan saya. Maka diceritakan mimpi itu. Atikah melihat ada seseorang yang menunggangi unta